Halo teman-teman, kami dari kelompok E6. Di sini kami akan mempresentasikan mini case kami dalam mata kuliah pengantar manajemen yang menjelaskan tentang Google. Berikut ini adalah daftar nama dari kelompok kami. Gabriela, Wira, Angeli, Sharon, Ariel, Hasan, Hifni, Eugene, dan Ferdinand. Berikut merupakan pertanyaan yang akan kami bahas. Nomor 1. Jelaskan berbagai upaya pihak perusahaan dalam menerapkan fungsi pengendalian terhadap perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian Google agar karyawan dapat membuat hasil kerja yang lebih maksimal dan unik adalah menyisakan 20% waktu mereka untuk proyek yang menarik bagi mereka. Google memberikan kesempatan untuk para karyawannya bekerja dalam hal yang mereka minati. Hal ini merupakan bentuk pengendalian Google agar hasil kerja karyawan lebih unik. Selain itu, Google juga melakukan upaya pengendalian untuk menjamin operasi mereka ramah lingkungan pada bulan Oktober 2006, dilakukan dengan rencana memasang ribuan panel solar. Dan pada bulan Juni 2007, Google mengumumkan bahwa mereka berencana untuk berstatus bebas karbon pada 2008, yang mencakup berinvestasi pada efisiensi energi, sumber energi yang diperbarui, dan tidak menggunakan karbon. Kemudian, upaya pengendalian untuk mengoreksi setiap penyimpangan signifikan. Contohnya saat terjadi penyimpangan dalam Google Video. Kemudian, Google juga melakukan pengendalian dengan mempertahankan budaya unik perusahaan. Contohnya, Google telah menghasilkan seorang Chief Culture Officer pada tahun 2006. Kerja seorang Chief Culture Officer adalah untuk membangun dan mempertahankan budaya dan kerja pada jalan yang benar, menuju hasil inti bahwa perusahaan ini didirikan pada awalnya sebuah perusahaan yang kecil, langkahnya hierarki, dan sebuah lingkungan yang kolaboratif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan bentuk-bentuk pengendalian eksternal yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Menurut kelompok kami, kontrol eksternal yang dilakukan adalah plan or normative control, karena Google sangat menekankan budaya organisasi yang unik pada perusahaannya, sehingga Google dikenal sebagai perusahaan yang memiliki etos kerja yang santai. Dengan kontrol ini, karyawan dengan jabatan yang lebih tinggi tidak terlalu memiliki kuasa atas karyawan yang di bawahnya. Di Google, karyawan membangun kepercayaan yang tinggi antar karyawan yang lain. Selain itu, Google telah menghasilkan seorang Chief Culture Officer pada 2006 yang juga melayani sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Kerja Chief Culture Officer adalah untuk membangun dan mempertahankan budaya dan kerja pada jalan yang benar. Hal ini yang membuat kontrol normatif dapat memberi hasil yang maksimal di Google. Jenis masalah apakah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut? Jenis masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah jenis masalah tidak terstruktur. Perusahaan Google mengalami masalah pada praktik dan layanan bisnis mereka. Contohnya seperti pada penyalahgunaan hak cipta. Google juga telah dikritik oleh pengiklan karena melakukan klik bayar ketika seseorang digunakan untuk melakukan pembayaran pada sebuah iklan tanpa memiliki ketidaktertarikan terhadap produk tersebut. Google juga sempat dituduh melakukan promosi yang tidak tepat dan menyesatkan. Pertanyaan nomor 4. Jenis keputusan apakah yang dipergunakan oleh pihak perusahaan terkait dalam menyelesaikan masalah? Jenis keputusan tidak terprogram. Karena masalah yang dihadapi perusahaan ini berbeda-beda atau tidak terstruktur, yang artinya tidak pernah dialami dan belum ada solusinya. Karena masalah ini merupakan situasi baru atau tidak biasa, maka memerlukan penerapan solusi khusus yang dibuat untuk masalah unik. Google harus mencari sumber masalah, mendekati masalah secara rasional, dan melakukan analisa terhadap masalah yang dihadapi, lalu mencari solusi yang spesifik untuk masalah yang baru dihadapi Google. Pertanyaan kelima, kreativitas apakah yang dipergunakan oleh perusahaan dalam pembuatan keputusan? Menggunakan Big C Creativity atau Little C Creativity? Big C Creativity. Karena Google didirikan oleh Larry Page,
dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua menjadikan Google sebagai perusahaan swasta dan memiliki misi mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. DNA sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Google juga berhasil menciptakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkan produknya yang jarang dipikir oleh orang lain. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.